Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, pembelajar hebat PPKN semuanya. Apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 9. Kalian lebih giat lagi belajarnya dan tingkatkan terus prestasinya. Kita sekarang dalam kegiatan belajar hebat PPKN. Pembelajar hebat, masih ingat materi pembelajaran kita di kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, sekarang Bapak akan bertanya, apa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, tepat sekali, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa oleh seluruh bangsa Indonesia, Pancasila dalam perwujudannya dari masa awal kemerdekaan sampai masa sekarang menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam penerapannya. Lalu, bagaimana penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan sampai masa sekarang? Dan apa saja berbagai masalah yang dihadapi Pancasila dalam penerapannya di masa-masa tersebut? Mau tahu? Mari kita ikuti materi pembelajaran berikut ini. Pembelajar hebat, materi kita pada kesempatan kali ini adalah bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dengan materi pokok penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita simak terlebih dahulu informasi terkait tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ada 4, yaitu peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mendeskripsikan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. 2. Mendeskripsikan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966. 3. Mendeskripsikan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang terakhir, 4. Mendeskripsikan penerapan Pancasila pada masa Reformasi 1998 sampai sekarang. Pembelajar hebat, itulah tujuan pembelajaran untuk materi ini. Selanjutnya, mari kita simak materi menarik yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Pembelajar hebat semuanya, marilah kita mempelajari materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut atau permasalahan. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa
1. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. 2. Orde Lama 1959 sampai 1966. 3. Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan terakhir, Reformasi 1998 sampai sekarang. Terus, bagaimana penerapan Pancasila pada masa-masa tersebut? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis dan ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam Indonesia dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Tujuannya adalah membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan Vence Sumual. Tujuannya adalah sebagai bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang serta pemerintahan yang sentralistis. Yang kelima, pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Yang terakhir, 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian, anggota konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar yang menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Selanjutnya, keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan Badan Konstituante. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. 3. Pembentukan MPRS dan DVAS. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Selanjutnya, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu
antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Revalita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Walaupun demikian, pada masa Orde Baru ini juga terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, 1. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 3. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 4. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, dan kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut atau permasalahan. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian cari tahu di berbagai sumber tentang kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Terakhir, kita akan melihat bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme atau kekerasan, serta vandalisme, dapat memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi sekarang adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Pembelajar hebat, bagaimana materi kali ini? Semoga bisa kalian pahami. Pembelajar hebat,
kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan dari berbagai sumber dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN hebat.